Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian tentang kitab Ihya Ulumuddin, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian lafaz-lafaz yang mengalami pergeseran makna dalam beberapa hal, ya. Di antaranya yang keempat yaitu al-lafdzur rabi'. Lafaz yang keempat ad-dzikru wa tadhkir, yaitu lafaz zikir dan tadhkir, ya. Ada makna-makna yang mulai digeser gitu, ya. Maka kemudian ini menjadi sorotan penting oleh Imam Al-Ghazali supaya kita mengenal makna aslinya sebagaimana mestinya, ya. Jangan mengikuti tren yang berkembang oleh orang-orang yang mungkin memanfaatkan makna ini dalam tujuan tertentu. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dalam ayat Al-Quran jelas, ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka dalam artinya mungkin wa dzakir, dan berilah mereka peringatan, ya, peringatan, karena peringatan itu berguna untuk orang-orang yang beriman. Wa dzakir, ingatkanlah, ya, fa inna dzikra, karena mengingatkan itu, peringatan itu, tanfa'u, bermanfaat, ya, tanfa'u tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Kemudian waqad warada bisana ala majalis dzikr ahbarun katsira, dan telah sampai, ya, waqad warada, dan telah mungkin sudah disampaikan, ya, banyak hadis lah kasarannya gitu, banyak hadis yang memuji tentang keadaan majelis-majelis dzikir, sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya idza marartum biriyadil jannah farta'u, qila wa ma riyadul jannah, qala majalisad dzikr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian apabila kamu melewati taman surga, maka bersenang-senanglah di dalamnya, gitu, ya. Ketika kamu melewati taman surga di dalamnya, ketika kamu melewati sebuah taman surga, maka ikutlah bersenang-senang di dalamnya. Artinya apa? Lalu kemudian seorang sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, apa yang disebut taman surga itu, ya Rasul? Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, majelis atau majelis zikir itu adalah taman-taman surga. Dalam hadis juga ada riwayat yang lain, innalillahi malaikatun suyahina bid dunya siwa malaikatil khalq idza ra'au majalis dzikr yunadi ba'duhum ba'don ala halummu ila bughyadikum wa ya'tunahum wa yukhafuna bihim wa yastami'una ala fadkurullaha wa dzakaru anfusakum. Dalam hadis yang panjang ini Allah menyampaikan gini, Rasul menyampaikan gini, Allah mempunyai banyak malaikat pengembara, suyahin, ya, malaikat yang suka warawiri, ya, selain dari malaikat yang ada hubungannya dengan makhluk, ya. Maksudnya malaikat yang ada hubungannya dengan makhluk kan seperti malaikat penjaga, ya, termasuk yang menjaga kita semuanya, itu tetap akan warawiri bersama warawirinya orang. Tetapi ada malaikat lain yang memang tugasnya itu traveling, warawiri, kemana, kesana kemari, gitu, ya. Suyahina, selain dari malaikat yang sudah ditugaskan untuk yang urusannya dengan makhluk. Apabila mereka melihat majelis dzikir, lalu mereka itu saling memanggil kepada teman-temannya yang lain.
saling memanggil ya. Tunadi ba'dhum yunadi ba'dhum ba'don ya. Yunadi memanggil ba'dhum, sebagian dari malaikat itu ba'don kepada yang lain gitu ya. Ala wahai ayo gitu. Ala halumu ila buyatikum, ayo kesini lah gitu. Ayo kesini, ini loh yang kalian sukai, ini loh kesukaanmu, ini loh yang kau cari, kasarnya begitu ya. Wayatunahum wa yuhaffuna, maka mereka langsung mendatangi majelis-majelis zikir itu, wa yuhaffuna, dan kemudian kalau ada malaikat kan punya sayap ya, sayapnya itu pokoknya gitu aja, kayak ngengkrem, kalau ayam itu mengengkrami telurnya gitu loh, menaungi kasarnya, atau mengikut di dalam situ, atau mengelilingilah. Westamiu, dan mendengar, mereka mengelilingi majelis-majelis itu dengan ya kayak orang ketika ada jualan obat lalu pada ngumpul di situ lah ya. Malaikatnya itu pada mengelilingi orang yang sedang berzikir, lalu mendengarkan zikir-zikirnya. Lalu wadakarullaha fadkurullaha wadakaru anfusakum, dia kemudian ikut berzikir dan ikut kemudian mendoakan orang-orang yang berzikir itu. Ini adalah beberapa hadis yang mendorong atau memuji kelompok-kelompok atau majelis-majelis yang ada zikirnya. Lalu kemudian hal demikian, kata-kata zikir dan tadzkir itu oleh kebanyakan juru nasihat pada masa sekarang kita melihat kemudian digunakan pada hal lain. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin ini Imam Al-Ghazali kemudian mengatakan panaqala dzalika ila ma tara aksarul mu'ad fi hadas zaman yuwadibuna alaihi wa wal qasas wal is'am wa sadq wa tamat. Lalu apa? Panaqala dzalika ila ma tara aksarul mu'ad. Lalu kemudian istilah-istilah zikir, istilah tadzkir itu kemudian digeser ya, panaqala dipindah ya kepada hal yang Anda lihat sekarang ini yang dilakukan oleh sebagian besar wu'at, orang-orang yang juru bicara, juru dakwah ya, juru dakwah atau apalah yang mungkin secara mubalik dan sebagainya ya. Ini kita tidak menyinggung para mubalik, tidak, tetapi coba direnungi saja pernyataan Imam Al-Ghazali itu, bahwa Imam Ghazali waktu itu saja wu'at pendakwa itu zaman Al-Ghazali mengarang kitab itu sudah ada istilahnya pergeseran ya, makna dari tadzkir itu dirubah menjadi sesuatu yang mungkin ya dibuat untuk sesuatu yang sifatnya kisah-kisah ya, cerita-cerita gitu kan, wal isar, dan kemudian syair-syair, kemudian wasatah dan sajak-sajak barangkali, watomat, dan perkataan-perkataan yang tidak jelas dan sebagainya ya. Apa yang dimaksud ya, mungkin kosos. Apa itu kosos? Kosos itu amal kosos bahaya bid'ah. Kosos cerita-cerita itu kalau dalam syariat Islam tentu disebutnya adalah bid'ah, karena kita tidak boleh bercerita yang ngarang-ngarang, itu bid'ah ya. Bahia bid'ah waqad warada naha salaf anjulus ilal qasas. Ulama-ulama salaf menyampaikan bahwa melarang kita untuk mengikuti pola-pola cerita-cerita itu, tukang-tukang cerita itu ya. Kenapa? Ya karena waqalu lam yakun dzalik fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena hal itu tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi nggak ada orang mendengarkan cerita-cerita apalah ya. Biasanya kalau di sini kan ada yang suka cerita-cerita gitu ya, cerita-cerita yang dibuat-buat. Wala fi zamani Abi Bakar wala Umar radhiyallahu anhuma, tidak ada pula di zamannya Abu Bakar, tidak ada pula di zamannya Umar ya. Hatta dhaharatil fitnah, sampai munculnya, sampai tampaknya fitnah ya, wa dhaharul qasas, lalu kemudian qasas itu menjadi cerita-cerita itu menjadi viral gitu ya, tampak gitu ya.
Waruya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma kharaja minal masjid faqala ma akhrajani ilal qas. Ibnu Umar mengatakan gini, aku dikeluarkan oleh tukang cerita itu dari masjid gitu. Maksudnya aku dikeluarkan oleh tukang cerita itu dari masjid. Karena dulu itu ada orang-orang yang di masjid itu biasanya ada orang-orang yang mungkin kalau Anda lihat mungkin di masjid mana mungkin ada halakoh gitu kan. Ada sebagian di masjid itu dulu ada orang yang suka tukang cerita gitu ya. Tukang cerita di dalam masjid. Maka Ibnu Umar ini keluar dari masjid gara-gara ada tukang cerita di dalamnya. Dengan redaksi aku dikeluarkan oleh tukang cerita itu dari masjid. Itu ya redaksinya gitu. Aku dikeluarkan oleh tukang cerita itu dari masjid. Kalau tidaklah dia, kalau nggak ada dia gitu ya, maka aku tidak keluar gitu ya. Jadi Ibnu Umar berkata begitu. Faqala ma akhrajani ilal qas walau lahu lama kharajtu ya. Ma akhrajani, tidak ada yang mengeluarkan aku kecuali orang-orang pecerita-pecerita itu. Walau lahu, dan kalaupun nggak ada dia lama kharajtu, maka saya tidak akan keluar dari masjid. Waqala Damrah qultu li Sufyan As-Tsauri, Damrah berkata kepada Sufyan As-Tsauri gitu ya. Katanya nastaqbil qas biwujuhina, apakah kita akan menerima orang-orang yang pencerita-pencerita itu gitu katanya dengan wajah-wajah kita, maksudnya kita terimakah orang-orang pencerita itu? Lalu kemudian Sufyan As-Tsauri menjawab faqala walawil bid'ah zuhurakum. Kemudian balikkanlah tukang cerita-cerita itu di belakang. Balikkanlah tukang-tukang bid'ah itu di belakang. Maksudnya apa? Buanglah badanmu. Maksudnya jangan kamu terima orang-orang yang ahli bid'ah. Ahli bid'ah maksudnya tukang cerita-cerita yang tidak ada contohnya lah acaranya. Tukang cerita-cerita hoak atau cerita-cerita ngibul ya, kasarnya begitu. Lalu kemudian waqala Ibnu Aun dakhaltu ala Ibni Sirin waqal makana al-yaum min khabarin faqultu nahal amir al-qasas. Lalu kemudian menyambung ke Ibnu Sirin ya. Lalu kemudian Ibnu Aun ini datang kepada Ibnu Sirin. Ibnu Aun datang kepada Ibnu Sirin, maka ia bertanya, kok hari ini nggak ada kabar gitu? Maksudnya nggak ada kabar itu, kok sepi hari ini masjidnya gitu? Kok sepi hari ini masjidnya, kasarannya begitu? Kok nggak ada pergerakan hari ini? Kok nggak ada kegiatan gitu? Lalu itu menjawab, Amir sudah melarang tukang cerita-cerita itu bercerita. Mulailah kemudian Amirul Mukminin maksudnya melarang pencerita-pencerita itu bercerita di masjid gitu ya, di masjid, karena dulu itu tempat ininya adalah masjid ya, tempat ngumpulnya di masjid. Lalu kemudian Nahal Amir al-Qasas ayakusu ya, Amirul Mukminin melarang para pencerita itu untuk bercerita. Waqala waqul liswaf, lalu kemudian Ibnu Sirin menjawab, ya baguslah kalau begitu, mungkin dia sudah mendapat taufik lah, mendapat hidayah mungkin Amirul Mukmininnya gitu. Maksudnya sudah melarang dengan benar gitu. Wa dakhala al-A'mas Jami' al-Basrah fara'a qasan yakusu. Lalu kemudian suatu ketika Al-A'mas ini masuk ke Masjid Jami' Basrah ya, maka dilihatnya seorang tukang cerita sedang bercerita dan mengatakan gitu ya, ada seorang bercerita di dalam masjid itu ya. Ini suatu ketika kejadian di Masjid Basrah ya, di Masjid Basrah. Wa dakhala al-A'mas Jami' al-Basrah fara'a qasan yakusu. Al-A'mas ini masuk ke Masjid Basrah, kemudian melihat seorang pecerita sedang bercerita. Wa yaqulu, mereka mengatakan, dia mengatakan hadatsana al-A'mas ya. Jadi ada seseorang yang bercerita di dalam masjid.
Lah Akmas ini lagi masuk, lalu kemudian dia mendengar orang pencerita itu mengatakan hadasanal Akmas, saya diceritai oleh Akmas gitu. Tapi padahal orang pencerita itu tidak pernah ketemu sama Akmas, dan Akmas masuk pun pencerita itu tidak tahu gitu. Lalu kemudian diterangkan hadis kepada kami oleh Akmas gitu kan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Yang terjadi fatawassatil khilqah wa ja'ala yantahu si'ratihi. Lalu kemudian Akmas ngapain? Maka Akmas pun masuk di tengah-tengah mereka ya. Lalu kemudian ini ada orang nyebut-nyebut nama saya. Maka Al-Akmas ini kemudian masuk ke tengah-tengah halaqah itu ya, sambil mencabutin bulu ketiak gitu. Jadi ada orang cerita gitu, lalu dia mungkin beginilah ya. Jadi kemudian begitu. Jadi memang dengan apa ya, dengan sebuah isyarat gitu ya, bahwa dia memang memancing reaksi dari orang bercerita itu supaya dia fokus kepada Akmas dengan melakukan sesuatu yang mungkin itu aneh. Ketika ada orang sedang duduk mendengarkan bercerita, tiba-tiba ada orang yang sambil mencabutin bulu ketiak gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Faqala Al-Qas, lalu orang yang pencerita tadi itu mengatakan, "Hei tuan, ya Syekh," gitu kan. Faqala Al-Qas, "Ya Syekh, ala tastahi?" Ya Syekh, kamu tidak malu melakukan pencabutan bulu ketiak di depan orang banyak gitu kasarannya gitu kan. Lalu kemudian Al-Amasi menjawab, apa jawaban Al-Amasi? Faqala lima ana. Lah kenapa saya malu gitu kan? Lima, kenapa gitu? Kenapa emang? Ana bis sunnah, saya dalam kondisi melakukan sunnah Rasul, mencabuti bulu ketiak gitu. Saya dalam kondisi sunnah Rasul gitu. Saya melakukan kesunahan, masa malu kan gitu. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian dikatakan oleh Al-Amasi, wa anta fi kadib apa? Jadi saya di dalam sunnah, tapi Anda sedang bohong gitu kan. Kenapa saya harus malu? Yang malu harusnya Anda kan. Saya dalam melakukan sunnah karena mencabutin bulu ketiak, sedangkan Anda harusnya malu karena berbohong. Lalu kenapa? Ana Al-Amas. Anda yang menyebut Akmas itu saya. Gitu ya. Ana Al-Amas. Wa ma hadastuka, dan saya tidak pernah menceritakan hadis kepada Anda. Ini istilahnya kayak orang menyebut-nyebut namanya Akmas, lalu Akmas masuk ke situ, tapi orang ini nggak kenal sama Akmas. Ini kan berarti kebohongannya nyata sekali. Seandainya dia pernah menerima hadis dari Akmas, harusnya memang dia tahu dong itu Akmas. Dia bilang hadasana. Hadasana itu biasanya memang langsung ketemu, nggak mungkin hadasana kok nggak ketemu. Berarti kan dengar tapi dianggapnya mungkin hadasana. Wa qala Ahmad aksaruna sikadiban al-qasas wa su'al. Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa sebagian besar orang-orang yang berbohong itu adalah dari orang-orang tukang-tukang cerita dan orang-orang yang peminta-minta. Jadi orang-orang yang suka cerita-cerita itu biasanya cenderung ke arah kebohongan ya, dan juga orang-orang yang peminta. Maka Anda lihatlah nanti ketika Anda melihat orang itu kalau cerita nggak selesai-selesai, maka ceritanya akan sedikit bercampur dengan cerita-cerita yang direkayasa, ditambah-tambahin, dibumbuin dan sebagainya. Anda saja mungkin kalau Anda mendengar cerita itu mesti ada bumbunya, bisa jadi bumbunya lebih banyak daripada cerita aslinya. Itulah betapa bahayanya cerita-cerita itu kalau Anda tekuni ya, karena orang bercerita itu akan cenderung ke arah berbohong. Dan juga orang-orang yang peminta-minta, orang yang minta-minta, itu peminta. Orang kalau butuh minta-minta itu mesti banyak bohongnya biasanya ya. Oh, saya belum makan 1 bulan lah, misalkan gitu ya, dan sebagainya. Itu contoh-contoh. Makanya itulah Anda nanti bisa cek orang yang banyak ceritanya dan orang yang suka minta-minta itu, coba cek kejujurannya itu berapa persen. Biasanya gitu. Kemudian
Wa akhraja Ali radhiyallahu anhu al-qasas min Masjid Jami' Basra. Ali radhiyallahu an mengusir tukang cerita-cerita itu dari Masjid Jami' Basra. Apa? Falamma sami'a kalam Hasan al-Basri lam yukhrijuhu itkana yatakallam bi ilmi akhirat. Tetapi ketika mendengar cerita-cerita itu adalah yang menceritakan Hasan al-Basri, maka ia tidak mengusirnya. Karena apa? Karena Hasan ini menceritakan ilmu-ilmu akhirat, cerita-cerita ilmu akhirat. Wa tafkir bil maut, kemudian memikirkan tentang kematian. Wa tambih ala uyubin nafs, kemudian kemudian juga memperingatkan tentang cacat ya, tentang kekurangan diri gitu ya, kekurangan diri, wa afatil amal, dan bahaya-bahaya dari amalan-amalan gitu, wa khawatiris syaiton, dan godaan-godaan bisikan-bisikan setan, wa wajhul hadar minha, dan bagaimana cara menanggulanginya dan sebagainya. Hasan Basri mungkin Anda sudah kenal ya, tokoh yang mungkin luar biasa. Wa yadkur bil ala illah wa ni'am wa na'ma'ihi ya, dan kemudian juga bercerita tentang segala nikmat-nikmat Allah, segala dengan berbagai macam nikmat-nikmat Allah. Waktu siril abdi, dan kekurangan diri, maksudnya fi syukrihi, kekurangan seorang hamba terhadap syukurnya, wa yu'arif fi qaratid dunya, dan mengakui bahwa betapa dunia ini nggak ada nilainya gitu loh. Wa uyubiha, dan cacat-cacatnya sebuah dunia gitu. Wa tasrimuha, dan kehancurannya dunia juga akan hancur. Wana kasa ahdaha, dan tidak menepati janjinya dan sebagainya ya. Wa khatarul akhirah, dan bahayanya akhirat, wa ahwaliha, dan segala bentuk fenomena huru haranya akhirat. Bahada huwa tadkir, maka inilah yang disebut tadkir. Maka dari sini kita bisa menggarisbawahi bahwa tadkir harusnya itu adalah mengingatkan orang kepada urusan-urusan akhirat. Tetapi mungkin beberapa kejadian di masa-masa sekarang atau di masa-masa atau dikembangkan oleh orang-orang yang suka berdakwah dan sebagainya, tadkir itu cenderung ke cerita-cerita yang mungkin tidak sesuai gitu ya, cerita mungkin tentang yang ajaib-ajaib, yang unik-unik, yang tidak masuk akal dan sebagainya, kira-kira begitu. Maka itu sangat-sangat tidak disukai oleh Imam Al-Ghazali, sampai Imam Al-Ghazali menyampaikan beberapa argumen ini berdasarkan beberapa riwayat dari orang-orang yang sudah kita kenal barangkali. Wa at-tadkir al-mahmud, dan inilah tadkir ya, bentuk pengingatan yang terpuji ya, syar'an secara syariat. Alladzi ruya al-his alaihi fi hadisi Abi Dzar radhiyallahu anhu haitsu qala huduru majlis dzikir afdalu min sholati alfi raka'atin wa huduru majlisin majlisi ilmin afdalu min iyadati alfi maridin wa huduru majlisi ilmin afdalu min syuhudi alfi janazatin. Faqila ya Rasulullah wa min qiraatil Qur'an, qala wa hal tanfa'u qiraatul Qur'an illa bil ilmi. Jadi hal demikian itulah yang disinggung dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ya, seperti berikut: mengunjungi majelis zikir adalah lebih utama daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah gitu ya. Dan mengunjungi majelis ilmu adalah lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit atau menengok orang sakit. Dan juga mengunjungi majelis ilmu adalah lebih utama daripada bertakziah 1000 jenazah. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah SAW, dan dari membaca Quran, maka kemudian Rasulullah menjawab, waqala wa hal tanfa'u qiraatul Quran illa bil ilmi. Lalu apa? Adakah manfaatnya kalian membaca Quran kalau Anda nggak punya
nggak punya ilmu gitu. Nah, inilah yang dimaksud. Jadi majelis-majelis zikir yang benar itu harusnya majelis yang mengajari Anda tentang ilmu.